Nah, dari azan lagi style gini tuh. Dari azan kita style gini. Mana beda tadi? Ada super. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Jemaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melengkapkan hati kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, yang mana insya Allah akan dirangkaikan dengan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah pula. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Jemaah sekalian, sebelum pelaksanaan sholat tarawih dan witir secara berjamaah,
maka kami dari Panitia Amalia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Ar-Rahmah akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Penyampaian yang pertama, kami ucapkan terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan kepada jemaah yang telah menyuguhkan hidangan buka puasa pada hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik di sisinya. Adapun yang insya Allah akan menyuguhkan hidangan buka puasa esok hari, yakni pada hari Rabu 9 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 2024 Miladiah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Dr. Aswan MKes dengan alamat BTN Tabaria Blok B4 nomor 13A, Ibu Dr. Anda Haji Andi Masita BTN Tabaria Blok C4 nomor 1, Bapak Saharuddin BTN Tabaria Blok B1, Bapak M. Sayuti BTN Tabaria Blok B7 nomor 9A, Ibu Haja Siti Limbo BTN Tabaria Blok B4 nomor 6, Bapak Harli Darwis BTN Tabaria Blok B1 nomor 1, Bapak Asmadi BTN Tabaria Blok B3 nomor 7, dan Ibu Sri Wifi Utari dengan alamat BTN Tabaria Blok B6 nomor 5. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam penulisan nama maupun alamat. Informasi yang kedua, yakni kondisi keuangan Panitia Amalia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Ar-Rahmah. Saldo malam kemarin sebesar Rp15.470.100. Pemasukan yang pertama dari isi kotak amal malam kemarin sebesar Rp269.000. Dari 10 paket Ramadan atas nama Om Dojet sebesar Rp2.500.000, sehingga total pemasukan sebesar Rp2.769.000. Pengeluaran rutin sebesar Rp50.000, insentif penceramah tarawih sebesar Rp250.000, biaya operasional sebesar Rp30.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp380.000. Jadi total kas hingga malam ini yakni 9 Ramadan 1445 Hijriah, saldo malam kemarin ditambah pemasukan dikurang dengan pengeluaran Rp15.470.100 ditambah dengan Rp2.769.000 dikurang dengan Rp380.000 yakni sebesar Rp17.859.100. Rp17.859.100. Informasi tambahan yang pertama, bagi jemaah yang membawa kendaraan roda 2 harap memarkir di sebelah selatan masjid. Yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone agar dinonaktifkan atau disenyapkan. Yang ketiga, kami informasikan bahwa di masjid kita ada program tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran yang dipandu langsung oleh Ustaz Muhammad Nahdiyar SH Hafizahullah dengan metode dirosah atau pendidikan Al-Quran orang dewasa yang insya Allah dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu setelah sholat subuh sebanyak 20 kali pertemuan. Kembali kami informasikan sekaligus mengajak kepada jemaah sekalian untuk menyukseskan program Amalia Ramadan pada tahun ini dengan berpartisipasi dalam paket Ramadan 1445 Hijriah. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi pengurus masjid atau remaja masjid dengan satu paket sebesar Rp250.000. Donasi tersebut juga dapat ditransfer melalui kris dengan kode batang yang tertera di sebelah utara dan selatan masjid. Kemudian dapat dikonfirmasi melalui arah hubung yang tertera pada papan informasi masjid. Target kita selama bulan Ramadan yaitu sebanyak 125 paket, yang mana alhamdulillah hingga malam ini telah terpenuhi 103 paket dan rincian 74 paket telah diterima. Selanjutnya, jadwal imsak atau azan subuh hari ke-10 Ramadan yaitu pukul 4:59 waktu Indonesia Tengah. Jadwal azan maghrib atau berbuka puasa hari ke-10 Ramadan pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Jadwal azan Isya yakni pukul 19:40 waktu Indonesia Tengah. Imam Tarwih akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Nahdiyar SH Hafizahullah dan ceramah Tarwih akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Yusuf Ansor
Yasin Hafizahullah. Demikianlah susunan acara tarawih pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, hadirin jamaah Isya dan Tarawih, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku, hafizahullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuji atas kebesaran, ketinggian dan keagungannya, serta limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Kita sudah memasuki malam 9 Ramadan dan alhamdulillah Allah menguatkan hati-hati kita, menguatkan kita dan membantu kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam-malam dengan sekian banyak ibadah, di antaranya salat tarawih yang kita lakukan secara berjamaah setelah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita amalkan diterima di sisi Allah, dan apa-apa yang kurang diampuni, dimaafkannya, dan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di waktu-waktu berikutnya, karena pada hakikatnya keberhasilan kita dalam Ramadan sangat tergantung bagaimana keistiqomahan kita sampai akhir dari bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Hadirin sekalian, pembahasan kita malam hari ini akan kita fokuskan tentang generasi muda harapan umat, yang itu judul yang akan kita bahas secara singkat insyaallah pada pertemuan malam hari ini. Dan pembahasan tentang pemuda tentu saja sangat relevan bagi para pemuda dan kepada kita semuanya, karena entah kita adalah pemuda atau kita mungkin yang sudah melewati masa pemuda, namun kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda kita, entah anak-anak biologis kita atau paling tidak anak-anak biologis kita, atau mungkin kita belum mencapai usia muda. Kita perlu panduan dan mempersiapkan kita bagaimana menjadi pemuda harapan umat kelak. Dalam syariat Islam, persoalan pemuda mendapatkan perhatian yang sangat-sangat khusus. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa ayat yang berkenaan dengan pemuda. Ada satu surat yang sering kita baca setiap pekannya, setiap Jumatnya, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini punya 4 kisah pokok. Salah satu kisah yang penting di sana adalah kisah tentang Ashabul Kahfi itu sendiri. Dan Allah mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Siapa itu Ashabul Kahfi? Anak muda. Dalam surat Al-Anbiya juga Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim dikatakan, inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan ada anak muda yang bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim disebutkan dan dikatakan seorang pemuda. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum dari Nabi Musa yang beriman adalah dari kalangan anak muda. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para pemuda bahwa masa muda adalah masa yang tidak boleh disia-siakan, masa yang harus dimanfaatkan. Ketika beliau berpesan kepada Ali bin Amr radhiyallahu anhu, salah satu pesan beliau adalah
wa syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa emas, dia akan pergi. Jangan tinggalkan atau jangan masa muda Anda pergi sebelum mencatat prestasi yang kelak akan kita banggakan dan kita harapkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengingatkan bahwa kelak di hari kiamat la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an khams aw an arba. Kelak di hari kiamat tidak bergeser kaki kita kecuali akan melalui pertanyaan. Dalam sebagian riwayat 4 pertanyaan dan ada disebutkan 5 pertanyaan. Yang menariknya ketika disebutkan an umri, pertanyaan tentang umur, kemana kita habiskan, dan setelah umur salah satunya adalah wa an syababihi fima afna, kemana dilewati masa muda kita. Padahal masa muda adalah bagian dari umur itu sendiri. Tapi karena begitu pentingnya masa muda, selain umur secara umum akan ditanyakan secara khusus tentang usia muda yang kita habiskan. Kemana itu? Dan juga Nabi kita SAW karena begitu perhatiannya kepada anak muda dan sangat mengkhawatirkan anak muda jatuh dari kemaksiatan, maka beliau pernah menyuruh, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji. Wahai anak muda, siapa yang sudah sanggup nikah maka nikahlah, karena dengan nikah itu akan bisa membantu menundukkan pandangan dan menahan kemaluan tidak melakukan hal-hal yang maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mengkhawatirkan generasi pemuda, dan ini semua membuktikan kepada kita begitu besar perhatian syariat ini tentang anak muda. Pertanyaannya adalah, model anak muda mana yang diinginkan oleh syariat ini? Islam menginginkan generasi pemuda yang bagaimana modelnya? Jawaban mudahnya adalah generasi pemuda yang pernah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita membaca sirah, membaca sejarah perjuangan Nabi SAW, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh anak muda. Beliau mendapatkan wahyu usia 40 tahun, dan yang mengikuti beliau umumnya adalah anak-anak muda, bahkan ada yang di bawah umur, kecuali mungkin Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu usianya sudah 38 tahun, kurang 2 tahun dari umur Nabi SAW. Adapun yang lainnya umumnya adalah anak-anak muda semua. Maka kita perlu belajar anak-anak muda yang pernah ada pada generasi Nabi SAW, yang telah mengharumkan nama Islam dan yang menjadikan Islam ini mulia dan jaya pada masanya. Apa saja sifat-sifat pemuda dambaan umat? Yang paling pertama adalah pemuda harapan umat adalah pemuda yang senantiasa menjaga akidahnya, menjaga prinsip-prinsip keislamannya, bahkan berani tampil untuk membela akidahnya. Ini seorang pemuda yang diharapkan, pemuda yang tahu hakikat akidah, pemuda yang bangga dengan agamanya, bahkan pemuda yang siap menyelamatkan agamanya dari ronrongan akidah yang senantiasa mengancam umat tadi. Dan kalau kita baca tentang Ashabul Kahfi, apa sebenarnya hakikat kisah Ashabul Kahfi? Hakikat kisah Ashabul Kahfi adalah 7 anak muda yang terpaksa meninggalkan keramaian negeri dan kota waktu itu, meninggalkan segala kegelapan dunia waktu itu, rela untuk berada di gua yang gelap, hidup selama 309 tahun lamanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau 300 tahun. Untuk apa? Dan karena apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka. Karena waktu itu pemerintah dan penguasa pada masanya memaksakan untuk berakidah dengan apa yang dikehendakinya, dan bukan akidah Islamiyah, bukan akidah tauhid kepada Allah. Maka 7 pemuda ini rela meninggalkan seluruh keramaian dan kemewahan dunia demi menyelamatkan akidah. Allah mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah, lalu kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Kita inginkan pemuda model Nabi Ibrahim alaihissalam
yang tadi Allah sebutkan ketika beliau menghancurkan berhala, beliau sendiri di hadapan orang-orang yang semuanya menyembah berhala. Bahkan di antara orang yang menyembah berhala adalah bapak beliau sendiri. Beliau harus bersendiri menghadapi semua kesyirikan dan orang-orang musyrik pada waktu itu. Dan satu langkah yang fantastis beliau lakukan adalah beliau sampai menghancurkan berhala. Lalu jadi perbincangan waktu itu, siapa kira-kira yang berani lancang untuk menghancurkan berhala? Lalu mereka akhirnya berkesimpulan, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kayaknya yang berani melakukan ini cuma satu saja, yaitu Ibrahim, yang disebutkan fata, masih anak muda waktu itu, yang selalu menyebut-nyebut berhala kita. Lalu akhirnya kita tahu bagaimana kisah beliau sampai dibakar, lalu Allah menyelamatkannya. Allah sebutkan bagaimana kekokohan beliau terhadap akidahnya. Dan seperti yang kita sebutkan, ketika Nabi Musa menghadapi kebiadaban, kezaliman dari seorang Firaun, siapa yang berani beriman kepada Nabi Musa? Fama amana li Musa min illa dzurriyyatun min qaumihi. Tidak ada yang berani beriman kepada Nabi Musa kecuali anak-anak muda saja dari kaumnya. Maka inilah sifat anak muda yang kita inginkan, anak muda yang paham akidah dengan benar, bangga dengan akidahnya, bahkan siap menjadi pembela akidah. Yang kedua, anak muda yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Anak muda yang memiliki adab dan akhlak dan rajin beribadah kepada Allah sejak masa mudanya. Kita sangat senang ketika di usia tua kita sudah punya kecenderungan untuk kembali ke rumah-rumah Allah, untuk banyak bertobat kepada Allah. Namun yang paling mulia, yang paling patut dibanggakan ketika ada anak muda yang sejak masa mudanya senantiasa cenderung untuk beribadah kepada Allah, yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang ada 7 golongan yang berhak mendapatkan lindungan di hari kiamat. Di masa tidak ada lagi lindungan kecuali lindungan Allah. Semua orang pada keringatan, semua orang pada kegerahan, pada kepanasan, bahkan mereka banjir dengan keringat mereka sendiri. Ada 7 golongan yang diselamatkan dari kepanasan itu. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang sejak usia muda mereka tumbuh berkembang dalam peribadatan kepada Allah. Dan jamaah sekalian, anak muda model Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang masa mudanya beliau habiskan di masjid, bahkan dikatakan beliau menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya waktu itu. Kita inginkan anak muda model seorang Abdullah bin Amr bin As yang masih muda namun melakukan puasa Daud, mengkhatamkan Al-Quran setiap bulannya berkali-kali. Anak muda yang punya syahwat, tapi mereka bisa mengendalikan syahwatnya untuk mengutamakan kehendak Allah dan Rasulnya. Pemuda model Mus'ab bin Umair, pemuda tampan, pemuda kaya raya, pemuda yang diidolakan oleh kaum Quraisy waktu itu. Namun ketika beliau mengenal Islam, beliau siap meninggalkan semuanya untuk menjadi pemuda yang taat, patuh, beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Kita inginkan pemuda yang bangga dengan ketaatan kepada Allah, bangga ketika menjadikan masjid adalah tempatnya, dan dia tidak ingin melakukan sekian banyak perbuatan kemaksiatan yang senantiasa datang menggodanya, apalagi masa seperti saat sekarang. Sifat ketiga adalah pemuda yang berilmu, pemuda yang memanfaatkan usia mudanya untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu dituntut sejak kecil sampai kapan? Sampai kita meninggal. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu ini dia mudah untuk dipelajari, mudah dihafalkan, mudah difahami ketika usia kita masih muda. Oleh karenanya jangan sia-siakan masa muda kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu agama, ilmu yang merupakan wajib bagi kita untuk mempelajarinya, dan segala macam ilmu yang bermanfaat untuk umat. Mari anak-anak muda untuk mempelajarinya.
Kita rindu para pemuda-pemuda yang punya kualitas keilmuan seperti Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, Abu Bakar dan Umar ingin mengumpulkan Al-Quran, maka mereka akhirnya berkesimpulan tidak ada yang bisa menjalankan amanah ini kecuali anak muda yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kita inginkan anak muda seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang usia masih sangat belia, tapi beliau mengikuti majlis syura para sahabat-sahabat yang senior bukan karena umurnya, tapi karena keilmuannya. Kita inginkan keilmuan model Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan sekian ulama-ulama ilmuwan kita yang masih relatif muda, tapi mereka telah dibanggakan oleh umat pada masanya. Dan yang keempat, kita inginkan pemuda, generasi pemuda yang tahu bahwa keislamannya bukan sekedar menjalankan rutinitas ibadah belaka, tapi dia ketika telah mengatakan sebagai seorang muslim punya tanggung jawab dalam mengangkat agama ini, punya tanggung jawab dalam kemajuan dan kejayaan Islam. Dia peduli dengan maju mundurnya umat Islam. Dia ingin terlibat dalam pergerakan Islam, ingin terlibat dalam usaha-usaha untuk mendakwahkan agama ini, dan punya kepedulian untuk menyebarluaskan agama ini di tengah-tengah. Kita inginkan model pemuda-pemuda yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anak muda usia 18 tahun telah dipercayakan oleh Nabi SAW memimpin pasukan besar melawan pasukan Romawi, dan akhirnya dilanjutkan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kita inginkan anak muda model Mus'ab bin Umair, Khalid bin Walid, dan anak-anak muda lainnya di masa itu, Mu'ad bin Afra yang masih kecil bahkan, tapi beliau sudah bertanya kepada orang di perang Badar, mana itu Abu Jahal yang menghina Rasulullah SAW. Saya tidak pernah senang hidup saya kecuali memberikan pelajaran yang berharga kepada si Abu Jahal. Dan sejarah mencatat beliau yang punya saham, salah seorang dari yang punya saham, menewaskan Abu Jahal di masa itu pada usia beliau yang sangat-sangat muda. Kita inginkan Muhammad Fatih hadir hari ini yang menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat muda, ratusan tahun bahkan ribuan tahun ditunggu kapan masa menaklukkan Konstantinopel, akhirnya jatuh di tangan seorang pemuda Muhammad Al-Fatih. Kita inginkan pemuda yang punya kepedulian tentang agama. Dan yang terakhir, pemuda yang dibanggakan oleh umat. Pemuda harapan umat adalah pemuda yang sejak usia muda telah memiliki bakat kepemimpinan, pantas untuk memimpin umat ini. Kita inginkan pemuda-pemuda model Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu di usia yang masih sangat muda. Beliau telah dipercayakan pergi ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dipercayakan juga untuk memimpin di Yaman. Dan Ali bin Abi Thalib telah dikatakan sebagai seorang ahsanul qadha, seorang qadhi yang terbaik dalam usia yang masih sangat muda. Kita rindu untuk kembali menyaksikan dalam umat ini ada seperti Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan beliau sangat mirip dengan Khulafa Rasyidin, padahal beliau hanya memimpin selama 3 tahun kurang lebih. Dalam usia ketika beliau wafat, usia beliau baru 40 tahun. Pemuda-pemuda yang mencatat dalam sejarah dengan tinta emas. Pemuda-pemuda inilah yang perlu untuk kita munculkan hari ini. Pemuda yang akan kembali menjayakan Islam sebagaimana masa-masa lalu. Bagaimana caranya? Kita sebagai pemuda bisa untuk melakukan itu. Para pemuda-pemuda sekarang, anak-anakku sekalian, Anda berhak untuk itu. Tentu saja ketika Anda menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya, punya kepedulian untuk mempelajari agama secara sempurna, dan kita para orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, mengembalikan kejayaan Islam dengan menjadikan anak-anak biologis kita dan anak-anak biologis kita yang memiliki sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Semoga momentum Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk kita kembali kepada agama dengan kembali dengan sebenar-benarnya, untuk lebih dekat kepada syariat ini, lebih dekat kepada Allah, dan lebih dekat terhadap
sunnah-sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan dengan Ramadan, meraih ketakwaan dan takwa ketika kita raih seluruh kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi, insyaallah juga akan kita capai. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawadadu sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sholat witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Si kurang cinta. Nikah. Tem masih terekam nih. Anjay. Teman-teman, aras lagi musik. Ayo teman-teman, kali ini kita beli nasi kandar. Sini teman-teman. Ini nasi kandarnya lagi goyang-goyang. Dia satu kan sini tadi. Ayo, Allah. Guys, lihat guys. Kamu membeli nasi kandar sini, teman-teman. Nasi kandar. Hari ini guys kita Meli kenal. Ayo main. Oke. Geda. Oh, apa nih? Kita rekam dulu guys. Hai teman-teman, kali ini kita membeli nasi kandar dari Malaysia mas. Nasi kandar di sini teman-teman, maju. Woi, jangan kalau. Harus. Oi, kamu sudah aku sih datang cari begini ya. Halo teman-teman, kali ini kita membeli nasi kandar. Ini dia teman-teman, yang lagi sliding sama ini si Mosi, namanya Aras, dan ini lagi goyang-goyang, namanya Lintar. Ini yang tadi pakai baju putih adalah apa ya? Terbaik. Bagus. Nasi kandar. Wih botak. Ya. Sekolah minus lah. Hati kami. Masnya harus tuh. Mas gak? Iya. Hati kami. Oh, 1 jam dulu. Iya. Hati kami. Assalamualaikum Ustaz. Hati kan?